Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini beritanya saya akan ambil dari kompas.com. Oh iya, sebelum saya lupa, saya ingatkan kembali bahwa link berita saya selalu sertakan dalam kolom deskripsi ya. Dan satu lagi, timestamp juga ada di sana. Jadi kalau Anda punya keterbatasan waktu atau keterbatasan kuota, Anda bisa memilih bagian-bagian yang ditonton terlebih dahulu. Baik, beritanya seperti ini nih tentang peringatan 10 tahun erupsi Merapi, gitu ya. Judulnya Omahku Memoriku, Napak Tilas 10 tahun erupsi Merapi. Ditulis di Kompas tanggal 2 bulan 11 hari ini ya, jam 10.08 WIB tadi pagi. Oke, beritanya seperti ini. Kalau kamu mendatangi kawasan Cangkringan, terdapat sebuah rumah yang dari luar tampak lapuk seperti bekas terbakar. Tempat tersebut adalah Omahku Memoriku. Rumah ini tempatnya berada di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut keterangan yang terpampang di depan Omahku Memoriku, lokasi ini memiliki jarak yang terdekat dari pusat Kawah Merapi, yaitu hanya sekitar 7 km saja. Dulunya rumah ini adalah milik almarhum Sarsuwajil dan Pustopo putranya. Apa yang ada di dalam tempat ini sedikit mirip dengan apa yang ada di Museum Sisa Hartaku. Menempati rumah yang nyaris rusak akibat bencana Merapi 2010, di sini kita bisa melihat berbagai benda yang mampu menggambarkan bagaimana keganasan Merapi. Diketahui 2010 silam Merapi mengalami erupsi dahsyat. Letusan pertama terjadi pada 26 Oktober. Disusul letusan besar yang kedua pada tanggal 5 November 2010 ya. Kini bencana Merapi telah berlalu. Tahun ini menjadi momentum peringatan 10 tahun erupsi Merapi. Kompas.com pada hari Minggu berkesempatan mendatangi Omahku Memoriku. Sebelumnya, rekan penulis dari Des Travel juga sempat mendatangi rumah tersebut pada Juni 2019 lalu. Tidak banyak berubah. Benda-benda peninggalan sisa erupsi Merapi masih tampak jelas di rumah tersebut. Potongan-potongan berita terkait kejadian Merapi juga sudah difigura terpajang di dinding. Beberapa foto yang menunjukkan bagaimana para korban dan relawan di tempat kejadian juga terlihat. Selain itu ada beberapa benda seperti ember, gamelan, gelas, serta perabotan rumah tangga yang hampir meleleh. Salah satu bagian tembok juga terlihat jam yang menggantung. Jam tersebut terlihat seperti bekas terbakar. Jam inilah yang seolah membekukan waktu kapan kejadian Merapi terjadi. Di bagian depan Omahku Memoriku juga terdapat motor-motor yang rusak akibat bencana Merapi. Tidak hanya melihat bagaimana ganasnya Merapi, berada di Omahku Memoriku, pengunjung juga bisa menikmati hangatnya kopi Merapi yang dijual di depan lokasi museum. Selain itu, pengunjung juga bisa menjajal wahana jeep yang akan membawa pengunjung mengelilingi daerah sekitar Cangkringan. Nah, ini adalah satu berita yang kejadian masa lalu yang kemudian diperingati dalam bentuk sebuah rumah yang sisa terbakar. Itu kejadian Merapi yang 2010 lalu. Jadi peringatan 10 tahunnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa setiap manusia, kita siapapun juga, kita punya yang namanya masa lalu. Kita hidup di antara masa lalu, masa kini, dan untuk masa depan, gitu ya. Masa kini yang kita jalani itu tidak lain adalah refleksi atau lanjutan dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan kita ingin melihat sama-sama tentang apa itu masa lalu. Apa kata firman Tuhan tentang masa lalu kita, gitu ya. Satu ayat kita lihat dalam firman Tuhan di dalam, sebentar saudaraku, Yesaya 43 ayat 18-19 dikatakan seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi masa lalu bukan sesuatu yang kita harus salahkan. Tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan apapun terhadap masa lalu yang sudah kita alami. Itu sesuatu yang sudah terjadi, entah sesuatu yang buruk seperti tadi kejadian Merapi tadi, atau sesuatu yang baik, sukses story yang pernah kita alami, gitu ya. Firman Tuhan katakan supaya kita jangan teringat pada hal-hal yang dahulu. Dalam arti kata bukan kita melupakan begitu saja, tetapi kita tidak boleh menggantungkan masa kini dan masa depan dari apa yang kita alami di masa lalu. Kalau masa lalu kita punya pengalaman yang buruk, bukan berarti masa kini yang kita jalani atau masa depan yang kita jalani itu jadi sesuatu yang buruk juga, tidak. Kejadian masa lalu itu bisa menjadi pembelajaran buat kita, gitu.
Kebalikannya, kalau masa lalu kita punya sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang menyenangkan, suatu pencapaian sukses, itu juga tidak berarti otomatis masa kini dan masa depan kita akan mengalami hal itu juga. Justru kita harus menjadikan sukses kita di masa lalu itu bukan menjadi suatu untuk kita bermegah, tetapi menjadi satu motivasi untuk kita menjalani masa kini dan masa depan. Gitu. Ayat yang lain dalam firman Tuhan kalau kita lihat sekarang, Mazmur 77 ayat yang 11 dikatakan seperti ini. Ini perkataan Daud dalam kitab Mazmur. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Di Yesaya bilang jangan diingat. Sementara di Mazmur bilang aku hendak mengingat. Gitu. Jadi kita harus dengan bijaksana melihat masa lalu. Masa lalu tidak boleh kita selalu ingat dan kita larut di sana. Tapi kebalikannya masa lalu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Masa lalu harus menjadi suatu pembelajaran untuk mempersiapkan kita lebih baik ke masa depan dan untuk menjalani hidup kita sekarang, gitu ya. Apa yang kita terjadi di masa lalu itu adalah pembelajaran yang bagus. Kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, itu menjadi sesuatu di mana memotivasi kita untuk melakukannya lebih baik di masa sekarang dan masa depan. Bukan berarti hal yang buruk di masa lalu ikut terulang lagi. Kita harus berjaga-jaga supaya hal itu tidak terjadi kembali. Kebalikannya, kalau kita di masa lalu mengalami sesuatu yang sangat sukses, kita mengalami suatu keberhasilan, maka kita tidak bisa bermegah dengan keberhasilan yang kita capai di masa lalu. Hidup yang kita jalani sekarang itu harus tetap memotivasi diri supaya kita bisa mencapai keberhasilan yang mungkin lebih baik dari yang masa lalu. Jelas ya maksud saya ya? Jadi kita tidak bisa hanya memegahkan diri tentang oh saya pernah mencapai ini, oh saya pernah memperoleh ini, itu semua masa lalu. Gitu. Biarkan itu menjadi motivasi kita untuk saya akan melakukannya lebih lagi. Gitu. Ada seorang motivator yang punya quote seperti ini. Saya suka dengan quote ini. Dia bilang, kalau kita ingin memperoleh apa yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Saya ulangi saudaraku ya. Kalau kita ingin memperoleh apa yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Gitu. Jadi masa lalu, kita mungkin pernah mengalami sesuatu yang bagus. Kita pernah mengalami sukses masa lalu. Tapi jangan berpikir, oh saya sudah sukses, maka sekarang pun saya akan sukses. Kalau kita tidak bebenah diri, kita tidak meningkatkan diri, maka kesuksesan yang masa lalu itu hanya sekedar kisah aja. Hanya sekitar sejarah saja. Itu. Tapi kita harus belajar bagaimana di masa lalu kita melakukan hal yang baik, di masa sekarang kita melakukannya lebih baik lagi. Gitu. Itulah maksudnya kita harus tetap mengingat masa lalu, tapi di satu pihak kita harus belajar melupakan masa lalu. Masa lalu yang buruk jadikan pembelajaran. Dan sama juga, masa lalu yang baik itu juga harus menjadikan motivasi kita untuk melakukannya lebih baik lagi. Kita bukan bermegah untuk masa lalu. Kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di masa kini dan kita mempersiapkan untuk di masa depan. Jangan larut dengan sukses Anda di masa lalu. Atau jangan larut dengan pengalaman pahit kita di masa lalu. Tuhan menyediakan sesuatu yang baru dan dibilang, sudahkah kita melihatnya? Gitu. Dan Paulus katakan seperti ini dalam satu ayat yang lain. Dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menanggapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Mari kita meningkatkan diri kita dengan apapun yang kita lakukan. Pengalaman kita, pengalaman masa lalu kita masing-masing, entah itu yang baik, entah yang buruk, jadikan itu menjadi motivasi. Dan ingat selalu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dari kejadian masa lalu, yang baik maupun yang buruk, kita bisa melihat bahwa Allah selalu menolong kita sampai kita ada pada saat ini. Yang penting ingat bahwa Allah tidak meninggalkan kita, Allah selalu menyertai kita. Jadikan pengalaman masa lalu menjadi pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik di masa depan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus berkati.